Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa OLM Channel, jumpa lagi bersama saya Pisita Endang Juliani dalam program Riset dan Inovasi. Oke pemirsa OLM Channel, pada kesempatan kali ini kami telah mengundang salah satu dosen dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Beliau adalah Dr. Yuspihana Fitrial. Bersama beliau kita akan membahas seputar hasil riset beliau yang bertemakan potensi teratai sebagai bahan pangan fungsional. Oke, langsung aja kita nyapa ibunya nih. Halo Ibu, selamat datang pada program Riset dan Inovasi. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terkait dengan hasil riset Ibu nih tentang teratai dan bahan pangan fungsional. Sebelumnya bisakah Ibu jelaskan nih apa sih yang dimaksud dengan bahan pangan fungsional itu sendiri? Iya. Bahan pangan fungsional itu adalah bahan-bahan pangan yang selain dia sebagai bahan pangan secara umum ya untuk dikonsumsi, tetapi dia juga punya aktivitas yang lain yang untuk kesehatan. Jadi tidak hanya untuk sumber gizi ya seperti protein, karbohidrat, mineral, tidak hanya itu, jadi ada bahan lain atau zat yang lain yang ada di bahan makanan itu yang memiliki efek untuk kesehatan. Itu yang secara umum pangan fungsional seperti itu. Oke, jadi tidak hanya bermanfaat bagi pangan tetapi juga dalam kesehatan. Iya. Gitu. Oke. Nah Bu, adakah kriteria nih yang harus dipenuhi oleh sesuatu bahan supaya dia bisa menjadi bahan fungsional, bahan pangan fungsional? Iya, sebenarnya bahan makanan secara umum itu yang kita konsumsi itu memang untuk kesehatan juga kan, karena kita makan kan untuk biar tetap sehat gitu. Iya, benar. Tetapi ada beberapa bahan pangan yang dia tidak hanya sekedar mengandung misalnya tinggi protein atau dia tinggi karbohidrat atau dia kaya akan vitamin atau mineral, tetapi dia punya zat aktif yang bisa untuk kesehatan gitu. Untuk contohnya banyak yang misalnya salah satunya yang kami teliti tersebut gitu. Jadi kayak biji teratai contohnya ya. Kalau biji teratai itu sebenarnya di masyarakat terutama di daerah hulu sungai, kalau di Kalimantan Selatan itu dikonsumsi sebenarnya dia sebagai bahan untuk membuat kue. Oke. Ya, jadi masyarakat hanya mengetahui itu hanya untuk bahan buat kue. Tetapi ternyata setelah kami pelajari, dia punya keunikan sendiri. Ya, dia punya keunikan sendiri. Misalnya di luar, di Mesir atau di India atau di Cina, itu dia dijadikan obat. Nah, di sini timbul ide kami. Satu menggunakan dia sebagai bahan pangan, tetapi di tempat lain menggunakan dia sebagai obat. Nah, di situ kapan dia bisa berfungsi sebagai obat, kapan dia berfungsi sebagai makanan. Nah, apakah bisa dua-duanya, tidak hanya sebagai makanan tetapi juga bisa untuk kesehatan, untuk mempertahankan satu misalnya yang kami teliti itu untuk mencegah diare, karena memang di tempat lain dia dijadikan sebagai obat diare. Nah, itu yang kami ini. Tetapi di masyarakat biasanya ya kalau obat itu kalau dikonsumsi pasti kan konsumsinya terbatas ya. Dia jadi harus ada aturannya, ada takarannya. Betul. Ya, ada resep dokter misalnya. Tetapi kenapa masyarakat di hulu sungai misalnya mereka makan itu sebagai bahan makanan dan tidak menimbulkan misalnya ada efek samping, harus iya ada efek sampingnya, atau misalnya kan kalau obat
harus ada ini tertentu gitu kan, ada batasan resep, penggunaannya atau batasan pemakaiannya, kapan dia harus dihentikan mengkonsumsi itu. Nah ini masyarakat menjadikan itu sebagai makanan biasa. Nah itu dari situ awal dari kami tertarik, bagaimana kalau kita coba dia kita coba apakah kalau dia dalam bentuk makanan dia masih punya aktivitas seperti obat itu. Itu sebenarnya awal dari pemikiran kami menggunakan jadikan biji teratai ini sebagai pangan fungsional. Jadi itu alasan ibu kenapa ibu tertarik dengan biji teratai itu. Iya betul. Oke. Nah kalau menurut ibu nih, kandungan apa aja sih yang ada di dalam biji teratai itu yang sehingga biji teratai itu bisa dijadikan sebagai bahan pangan fungsional? Iya, kalau kita lihat dari biji teratai, kalau kita lihat struktur bijinya, dia memang paling dominan adalah pati, ya, pati karbohidrat. Nah itu yang sebenarnya oleh masyarakat dijadikan bahan tepung, tepung membuat berbagai macam olahan, ya. Tetapi di biji itu juga ada komponen fitokimia yang lain, seperti misalnya alkaloid, terutama dia tinggi kandungan alkaloid, ada flavonoidnya, kemudian ada tanin, tapi taninnya tidak setinggi alkaloid. Jadi dia memang dia untuk jenis Nymphia pubescens yang ada di daerah kami mengambilnya di hulu Sungai Utara, itu memang komponen utamanya adalah alkaloid. Jadi memang ada banyak jenis teratai, ya, orang kadang yang seperti seroja, itu adalah nelumbo yang bunganya jauh di atas permukaan air, yang tinggi itu yang cantik bunganya. Nah itu adalah nelumbo. Itu beda dengan Nymphia pubescens. Kalau nelumbo itu kebanyakan di Cina dijadikan sebagai obat. Ya, tapi komponen aktifnya berbeda. Kalau nelumbo itu lebih banyak taninnya dibanding lebih dominan tanin daripada alkaloid. Nah kalau yang Nymphia pubescens ini ternyata dia yang tingginya adalah alkaloid, selain juga ada flavonoidnya. Nah dari disitulah awalnya memang kami mempelajari, dari awalnya kami melihat struktur bijinya dulu. Struktur bijinya tuh komponennya apa aja sih sebenarnya gitu. Ternyata di pati itu dikelilingi oleh komponen-komponen tersebut gitu. Jadi biji teratai itu kan dia permukaan luarnya dia keras, bagian dalamnya itu baru patinya bagian endospermnya itu. Jadi yang dipakai biji teratainya? Iya. Oke. Bijinya yang utuhnya tanpa sudah dibuang kulit, ya. Oke. Nah, apakah pohon atau biji teratai ini, Bu, udah bisa dibudidayakan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa nggak semua daerah ini punya potensi biji teratai. Iya. Ini yang sebenarnya masih kami pikirkan, karena selama ini di beberapa daerah di Kalimantan Selatan memang ada yang penghasil teratai, terutama daerah hulu sungai di Amuntai, di Martapura juga ada sebagian, ya, tetapi yang paling banyak itu memang di daerah Sungai Utara. Selama ini memang masyarakat hanya mengambil dari alam, yaitu tantangan juga sebenarnya, karena kami sendiri kan bukan dari budidaya, ya, dari jurusan budidaya. Nah ini kami juga mencoba teman-teman di budidaya pertanian, ada yang tertarik memang untuk mempelajari budidayanya seperti apa, karena selama ini kan dari alam, apakah itu dari biji ataukah dari umbinya tanaman itu. Jadi begitu awal mulai musim hujan dia mulai tumbuh gitu, tapi nanti begitu mau masuk kemarau dia biasanya kan daerah sana dipakai untuk menanam padi gitu. Jadi pada saat terendam air sawahnya itu ditumbuhi oleh teratai. Itu di awal kami mulai bekerja dengan teratai itu di
sekitar tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000. Di situ masih kalau lihat, saya nggak ini kan, foto di daerah sana tuh penuh dipenuhi oleh teratai. Kalau pada Di saat daerah mana itu, Bu? di daerah Amuntai, Oh, Muntai. iya. Tapi seiring waktu, sekarang sudah 10 tahun berjalan, kami juga kaget ya. Karena sekarang bukan bukan teratai lagi yang tumbuh, tapi banyak entah selain ekeng gondok juga ada tanaman lain ya yang lebih dominan di situ. Nah, di sini terjadi mungkin entah karena iklim yang sudah terjadi perubahan ya, atau memang masyarakat di sana juga masih belum peduli dengan apa yang harus mereka lakukan. Misalnya kalau teratai itu mereka coba dia tumbuh dengan baik, jadi mungkin ada pesaingan, bagaimana pesaingnya itu tidak bisa tumbuh gitu, jadi belum sampai seperti itu. Mungkin harus ada banyak yang terlibat di sini mungkin ya, kalau memang peduli ya tentang ini, entah itu pemerintah daerahnya juga gitu, masyarakat juga pemahaman tentang apa sih istilahnya, peduli dengan lingkungan gitu. Jadi perubahan itu apa yang mesti dilakukan gitu. Jadi benar. Iya, ini sementara teman dari agronomi, Ibu Bakti sekarang lagi riset untuk S3-nya mempelajari tentang budidaya teratai. Jadi kita berharap kalau sudah bisa dibudidayakan, kita bisa memproduksi dalam jumlah yang besar, kemudian dengan kita bisa mempertahankan komposisi bahan aktifnya itu, karena kan ketersediaan adanya bahan aktif di dalam itu tergantung juga pada lingkungannya. Iya, jadi adanya ada pengaruhnya juga. Iya, kalau dari literatur itu komposisi itu lingkungan pengaruh sekali terhadap komposisi bahan aktif. Jadi diharapkan memang kalau sudah ada budidayanya itu bisa mungkin bisa diproduksi dalam jumlah besar ya, atau mungkin kalau ada perusahaan besar itu bisa memproduksinya. Mungkin kita seperti misalnya banyak kan makanan-makanan yang dijual, misalnya seperti gandum gitu kan. Harapan kami sih seperti itu, jadi gandum yang tinggi serat misalnya, seperti itu diharapkan. Oke Bu, kita istirahat sejenak ya Bu. Ya. Kita sambung pertanyaannya di segmen berikutnya. Oke pemirsa OLM Channel, jangan kemana-mana, tetap di program Riset dan Inovasi. Oke pemirsa OLM Channel, balik lagi di program Riset dan Inovasi. Oke Bu, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Di balik manfaat biji teratai yang sangat besar ini, apakah sejauh ini masyarakat sudah memanfaatkan dan mengolah biji teratai itu sebagai suatu produk? Misalnya nih, contohnya apa aja nih produknya? Kalau produk pangan ya, kalau makanan di daerah itu sudah banyak ya, terutama ya itu yang berondong itu namanya itu bepang ya. Iya ya. Bepang, orang bilangnya Kotak bepang. gitu ya? Iya itu biji teratai yang dibikin berondong, jadi produk dipaping gitu, produk jadi ngembang dia. Itu punya teknik sendiri orang sana yang paling bisa untuk membuat berondong gitu. Jadi dengan peralatan yang sangat sederhana, tetapi kita sudah pernah mencoba, agak susah beda berondong biji teratai ini dengan berondong beras ya. Beras kan banyak juga ya, beras ketan gitu, itu banyak jagung juga kan. Susahnya di mana Bu? Susahnya dia kecil dan kulit bagian itunya keras.
Jadi berbeda dengan beras. Beras ukurannya lebih besar daripada biji teratai. Panas yang kalau tidak memahami alat itu, biji teratanya belum sempat pecah, dia sudah gosong. Karena orang sudah terbiasa dengan beras ya, dengan tekstur yang besar, ukurannya lebih besar jauh, dan kulitnya mungkin tidak setebal biji teratai. Nah itu sampai sekarang kami masih mempelajari itu. Jadi kami masih memanfaatkan masyarakat setempat. Jadi masih secara tradisional waktu kami bikin berondongnya itu. Berarti masih bisa diolah secara mandiri oleh masyarakat. Iya, masyarakat bisa membuatnya sendiri dan mereka menjual, dan sudah dari Oke, kalau untuk gitu. Pangan itu sendiri kan pasti ada campur tangan rasa dan segala macam pewarna mungkin. Nah itu gimana tuh menurut Ibu? Apa keefektivitasan manfaat zat yang terkandung dari biji teratai itu masih tetap terjaga? Iya. Jadi di sini kenapa kami mencoba untuk ke arah, sebenarnya kami lebih cenderung ke arah berondong ya, dibandingkan kalau kita ke arah tepung. Karena kalau berondong, dari hasil penelitian kami, dengan berondong itu tidak banyak yang rusak, aktivitasnya masih ada. Karena apa? Berondong itu walaupun dia menggunakan suhu tinggi, tetapi waktunya singkat. Jadi komponen aktif yang ada di biji teratai itu tuh tidak sampai rusak. Beda kalau kita bikin tepung. Kalau tepung kan kita hancur semua ya. Dan kalau dia diolah itu pasti banyak yang terlibat di situ. Panas terlibat di situ kan, kemudian perubahan bentuk itu, perubahan fisik itu juga bisa mempengaruhi gitu. Nah, jadi dari hasil penelitian kami memang walaupun dalam bentuk tepung juga ada, akhirnya kami coba kembangkan. Yang awalnya kami dalam bentuk berondong. Selain berondong apa aja nih Bu? Yang kami coba bikin itu, yang masyarakat juga bikin roti ya. Biskuit bisa juga? Biskuit iya kami coba bikin. Masyarakat juga kan sudah bisa membuat biskuit. Tetapi kalau yang biskuit yang fungsional yang kami sudah terima, patennya sudah kami, tinggal belum dapat sertifikatnya, itu kami bikin biskuit dari tepung biji teratai. Tetapi juga itu kami kombinasikan dengan bahan lain yang punya efek sinergi dengan biji teratai tersebut. Soalnya apa Bu bahannya? Itu kami pakai ubi alabio ya. Ubi alabio. Jadi ubi alabio itu patinya itu setelah kita kombinasikan, kita coba kita kombinasikan dengan tepung biji teratai, kita olah dalam bentuk biskuit. Jadi biskuit itu kan campurannya ada gula, ada telur ya. Gula, telur, ada margarin mungkin sedikit di situ. Ternyata kombinasi itu bisa masih punya aktivitas untuk mencegah diare produk tersebut. Karena memang ubi alabio juga punya aktivitas untuk diare juga, tetapi mungkin tidak sekuat biji teratai. Jadi di situ kami mengkombinasikan efek sinerginya itu. Dibanding kalau kita mungkin kita hanya campurkan dengan terigu ya. Terigu itu artinya biji teratainya saja mungkin yang berperan, kecuali terigunya mungkin bukan bukan gandum, tetapi mungkin kulit gandumnya ikut di situ. Nah itu perlu penelitian lain lagi. Tetapi memang kalau dalam bentuk olahan tentu saja harus ada kombinasi, ada efek sinergi. Kita mencari bahan lain yang memiliki efek sinergi, sehingga kalau kita olah, yang pertama kan kalau dia jadi produk secara sensori harus diterima dulu. Apakah dia punya tekstur yang bagus, yang renyah, terutama kalau biskuit kan yang renyah. Nah, diinginkan kan yang renyah, bukan yang
melempem gitu. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, Oke. dengan kami mengkombinasikan dengan ubi alabiu itu ubi alabiu punya tekstur yang bagus ya. Kalau dibikin tepung kita kombinasikan dengan biji teratai itu akan menghasilkan biskuit yang renyah. Jadi biji teratai itu diolah jadi tepung dulu, Ya, baru biji dicampur teratai. ubi, Alabiu. Ubi alabiunya juga dibikin tepung. dibikin tepung juga. Ya, sama-sama tepung. Mm-mm. Baru kita kombinasikan, kita buat menjadi biskuit. Oke, jadi biji teratai itu ternyata punya manfaat yang sangat besar. Selain sebagai bahan pangan fungsional, bahan pangan seperti bikin biskuit, bikin kue, seperti yang Ibu bilang, ternyata juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan ya Bu. Betul, seperti kayak mencegah penyakit diare, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, apakah itu udah teruji secara klinis gitu? Kita tidak sampai ke manusia lagi ya. Oke. Kita hanya ke tikus percobaan. Mm-mm. Karena kalau untuk ke manusia memang Tapi kalau lebih untuk yang- panjang penelitiannya, karena itu menyangkut ke tikus percobaan juga kita punya ethical clearance ya untuk penelitiannya. Kalau ke manusia memang lebih panjang penelitiannya, perlu perizinan yang ini banyak gitu ya, dan perlu kehati-hatian. Tapi kalau untuk yang pangan tadi bisa dikonsumsi manusia berarti? Oh iya. Masyarakat kayak tadi. Iya, dikonsumsi, makanya karena dia bisa dikonsumsi dan biasa dikonsumsi, itulah yang menginspirasi kami jadikan dia satu produk yang fungsional gitu. Oke, ini menarik sekali nih Bu. Biji teratai dimanfaatkan sebagai pencegah penyakit diare. Menurut Ibu itu bagaimana sih biji teratai tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pencegah penyakit diare? Gimana proses pengolahannya misalnya? Pengolahannya, jadi di sini karena dia makanan ya, beda dengan obat. Kalau obat kan mengobati ya, jadi ada sakit dulu baru diobati. Nah, tetapi kalau di sini kita pencegah, itu artinya sebelum penyakit itu Datang gitu. Iya, dia sudah punya pertahanan gitu. Jadi penelitian kami pada tikus percobaan yang kami intervensi dengan E. coli. Jadi kami menggunakan E. coli yang menyebabkan diare. Jadi dia memang kami menggunakan isolat murni ya dari memang E. coli itu menyebabkan diare. Diambil dari pasien-pasien di rumah sakit yang diare. Nah, kami cobakan pada tikus, kami beri dulu, tapi dia E. coli itu? Enggak, kami berikan dulu dia biji teratai. Setelah itu baru kami intervensi dengan E. coli. Itu biji teratai itu udah melalui proses pengolahan berarti? Waktu itu kami masih dalam bentuk tepung. Tapi yang berikutnya, kalau yang biskuit itu sudah dalam bentuk olahan. Kami berikan sudah dalam bentuk biskuit. Tentu saja kan itu sangat dalam penyusunan ransum itu sangat berperan ya. Jadi ransum makanan standar tetap kita berikan. Jadi biskuit itu kita dalam jumlah sangat sedikit diberikan pada tikus, karena kan orang makan biskuit kan bukan makanan pokok. Betul. Itu. Jadi itu ada hitungannya bagaimana mengkonversi dari manusia ke tikus gitu. Jadi tidak ini ya, biar tetap sama aja, ada faktor konversinya di situ. Nah, di situ ternyata setelah kita berikan pangan dari biji teratai ini, setelah kita intervensi dengan E. coli, tikus itu tidak menjadi diare. Jadi tikus diare itu berbeda dengan diare pada manusia ya. Jadi dia tikus itu punya
kita bisa melihatnya bukan dari fesesnya, tetapi fesesnya juga ada perbedaan, tapi tidak berarti dia diarenya yang cair itu beda. Tikus Jadi beda. berbeda dengan Beda. diarenya manusia. Iya, Oke. tapi dari kita melihatnya dari histologi khusus. Ya, jadi dari histologinya itu yang lebih mudah kita memutuskan apakah si bahan yang kita tambahkan itu punya aktivitas. Jadi kalau yang sebagai kontrol tikus yang tidak kita berikan biji terata tapi kita intervensi dengan E. coli itu ususnya filinya sudah rusak. Tetapi kalau yang kita berikan biji terata itu filinya masih bagus seperti normal ya. Jadi artinya dia kalau yang hasil penelitian kami sebelumnya dia memang punya aktivitas sebagai imunomodulator. Jadi dia meningkatkan sistem imun di kalau yang pengamatan kami, penelitian kami itu antibodi di saluran pencernaan. Jadi dia menstimulasi terbentuknya antibodi di saluran pencernaan. Jadi begitu ada serangan E. coli di situ, E. coli-nya tidak bisa menempel. Jadi dia akan keluar sama feses seperti itu. Jadi kita lihat juga fesesnya juga berbeda. Jadi fesesnya seperti berlendir gitu. Oke Bu, kita istirahat lagi sejenak ya. Pemirsa LM Channel, jangan kemana-mana, tetap di program Riset dan Inovasi. Oke pemirsa LM Channel, balik lagi di program Riset dan Inovasi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Bu. Biji teratai itu ternyata kan bukan cuma dimanfaatkan sebagai sumber pangan, makanan, tetapi juga untuk bidang kesehatan juga memiliki manfaat yang besar. Salah satunya tadi untuk mencegah penyakit diare. Nah, yang saya mau tanyakan nih Bu, apakah biji teratai tersebut bisa diolah menjadi makanan selingan bagi penderita diabetes tipe 2? Seperti pada hasil riset Ibu. Saya sebelumnya udah baca nih. Iya. Ya. Ini penelitian kami ini masih menggunakan tikus percobaannya, jadi kita belum sampai ke manusia gitu. Dan dari tikus percobaan itu memang dari penelitian kami memang membuat tikus itu menderita atau diabetes dengan pertimbangan dari kadar glukosa darahnya. Jadi yang diabetes itu tikusnya? Iya, tikusnya yang kita buat diabetes. Sebelumnya kita beri makanan itu juga kan, tapi setelah itu kita buat dia diabetes dengan melihat dari glukosa darahnya. Jadi setelah tikus tadi kita buat glukosa darahnya meningkat ya sampai batas tertentu yang memang dia di hasil dari penelitian itu sudah menderita atau mengalami diabetes. Itu kita berikan makanan atau selingan snack dari biji teratai itu terus beberapa hari gitu kan sampai waktu tertentu, dan itu kita kontrol juga dengan penggunaan metformin. Jadi ada tikus yang memang tidak diberikan apa-apa, dalam arti dia hanya mengkonsumsi makanan standar. Kemudian ada yang kita berikan dia metformin, dan ada yang kita berikan berbagai snack dengan komposisi yang ada tiga. Waktu itu ada tiga kita berikan komposisi biji teratai 100%, kemudian ada biji teratai bercampur dengan beras merah, dan biji teratai dengan beras merah dengan komposisi lebih banyak teratai dibanding beras merah. Ternyata di sini yang paling bagus aktivitasnya adalah biji teratai yang dikombinasikan dengan beras merah, karena kita tahu kan beras merah memang sudah biasa
karena di hasil penelitian memang membuktikan bahwa beras merah memang bisa untuk makanan biasa dikonsumsi untuk penderita diabetes. Dan dari situ dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa memang beras merah kalau kita kombinasikan dengan biji teratai itu memiliki efek yang bagus ya untuk mempertahankan gula darah biar tetap rendah. Itu kita bandingkan dengan metformin, itu mendekati hasilnya dengan metformin sampai kita berikan waktu perlakuan itu 3 minggu ya kita berikan. Jadi di situ kita bisa simpulkan kombinasi biji teratai dengan beras merah harus dikombinasikan dibandingkan dia sendiri. Karena apa? Itu kan sama-sama di dalam produk makanan itu kita juga kombinasikan dengan ada gula di situ, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Gula tetap untuk memberikan rasa. Ya, memberikan rasa juga untuk membantu merekatkan karena kan kalau biji teratai dan beras merah kita buat berondong, itu pasti dia kan ambiar, jadi harus ada gula sebagai buat perekatnya. Iya, jadi gulanya kita buat dalam bentuk karamel. Karamel, kemudian kita campurkan juga susu skim di situ sebagai penambah protein. Protein karena memang biji teratai itu proteinnya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi untuk penderita diabetes biasanya perlu juga protein yang tinggi ya. Jadi di situ kita coba kombinasikan, ternyata dia memiliki efek yang bagus mendekati hasil metformin. Jadi dari hasil penelitian kami itu memang kalau biji teratai dan beras merah memang dia kayak antioksidan. Untuk penderita diabetes memang perlu antioksidan yang tinggi gitu. Berarti beras merah memang biasa dikonsumsi kalau penderita sudah biasa dikonsumsi, tetapi kalau kita coba kombinasikan dengan biji teratai hasilnya bisa jadi lebih bagus. Atau biji teratai sendiri juga tidak sebagus kalau kombinasi beras merah saja. Tidak dikombinasikan dengan beras merah gitu maksud saya. Jadi lebih bagus dikombinasikan. Iya, betul. Ada harus kombinasi di situ. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa tantangan yang Ibu rasakan serta harapan Ibu ke depannya terhadap pengembangan riset yang Ibu lakukan? Memang ini sepertinya perlu tidak hanya kita peneliti ya. Betul. Jadi begitu kita kebetulan kami ada paten. Paten itu kan kami serahkan ke lembaga. Dalam hal ini kami menyerahkannya ke LPPM karena kami mendapatkan dana penelitian dari situ dan kami menyerahkan invensi kami ke lembaga. Nah, diharapkan memang bukan kami lagi yang mencari orang yang mau memproduksi itu, gitu. Jadi memang ada yang mungkin lembaga bisa memfasilitasi. Jadi karena kami sudah menyerahkan invensi kami ke lembaga, gitu kan. Dan selanjutnya mungkin lembaga yang menyalurkan informasi itu. Iya, apa selanjutnya apakah cuma sebatas paten saja ataukah bisa diproduksi untuk istilahnya untuk dijual, untuk diproduksi secara massal gitu. Oke deh Bu, pertanyaannya udah habis. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di program Riset dan Inovasi. Oke, pemirsa OLM Channel, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekian perbincangan kita bersama Ibu Yuspihana Fitrial seputar potensi biji teratai sebagai bahan pangan fungsional. Jangan lupa untuk terus saksikan program Riset dan Inovasi episode atau edisi berikutnya bersama bintang tamu spesial lainnya. Jangan lupa pula untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.